Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memimpin kunjungan dan silaturahmi ke Provinsi Bangka Belitung. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan juga diagendakan untuk mengunjungi Provinsi Bangka Belitung dan bertemu relawan. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Marcelina Tumondo langsung dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Selamat sore Marcel. Bagaimana berjalannya agenda Partai Nasdem di Bangka Belitung, lalu apa pesan yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh? Vera, agenda tadi dibuka dengan meresmikan kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Bangka Belitung langsung dipimpin oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan setelah itu ia kemudian menyapa kader serta bakal calon legislatif seprovinsi Bangka Belitung serta memberikan sejumlah pembekalan dan juga arahan semangat optimisme untuk menghadapi kontestasi politik tahun 2024. Dari pidato Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tadi kami mencatat ada beberapa poin. Yang pertama adalah ia menyampaikan sikap dari Partai Nasdem terkait dengan kasus hukum yang tengah dihadapi oleh Sekjen nonaktif Partai Nasdem di Kejaksaan Agung. Menurut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, ia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kemudian poin kedua yang tadi disampaikan adalah terkait dengan target. Sebagaimana dalam kunjungan ke daerah-daerah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini kerap kali menyampaikan target untuk pemenangan pemilu 2024 mendatang. Dan target ini adalah diambil dari target perolehan suara nasional yang mana Partai Nasdem menargetkan di tahun 2024 nanti dapat memperoleh sebanyak 100 kursi. Dari yang sebelumnya perolehan suara di tahun 2019 adalah 59 kursi. Dan khusus untuk Bangka Belitung diharapkan dapat mempertahankan 1 kursi DPR RI yang sudah diperoleh di tahun 2019, bahkan kemudian diharapkan bisa bertambah menjadi 2 kursi. Selain itu juga tadi disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, perolehan suara nasional ini diharapkan Partai Nasdem dapat mengisi keseluruhan 84 dapil se-Indonesia. Dan fokusnya tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa. Kemudian poin ketiga yang tadi disampaikan adalah terkait apresiasinya untuk peresmian gedung DPW di Bangka Belitung ataupun di daerah-daerah lain yang telah melakukan berbagai upaya dan juga melakukan strategi untuk pemenangan pemilu seperti yang sebelumnya sudah dilakukan peresmian di Provinsi Bali, kemudian di Sumatera Utara, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, kemudian juga di beberapa wilayah lain, dan selanjutnya dikatakan tadi akan dilakukan peresmian di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan kantor DPW Partai Nasdem di setiap provinsi ini tidak hanya menjadi rumah untuk menyusun strategi pemenangan pemilu, tapi juga dapat dimanfaatkan bagi pengembangan masyarakat setempat. Terkait dengan harapan dan optimisme dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kami akan putarkan cuplikan pernyataannya ketika memberikan pidato tadi. Berikut ini. Saudara semuanya, kita menghadapi tahun politik ini dengan satu obsesi yang telah kita miliki. Bahwasanya pemilu tahun 2024 yang akan datang, insya Allah positioning kita sebagai institusi partai politik dengan seluruh hasil perolehan suara dan kursi yang telah kita miliki, baik di tingkat pusat, wilayah, kabupaten dan kota, akan berhasil untuk naik secara signifikan. Kita mau mengambil momentum itu. Saya yakin kita mau mengambil momentum itu. Bahkan Ketua Bapilu beserta jajaran Bapilu telah menargetkan kursi DPR secara nasional kita dari 59 kursi ditargetkan untuk menjadi 100 kursi. Saya percaya bahwa saya itu bukanlah targetnya terlalu subjektif, emosional, apalagi fata morgana. Tidak. Saya percaya dan saya meyakini
Itu adalah hal yang amat sangat wajar dari semua dasar perhitungan dan pertimbangan yang kita miliki untuk mencapai target ini. Tetapi inilah yang perlu kita sadari bersama. Coba saudara renungkan. Dari 59 naik menjadi 100. Artinya hampir 100%, hampir. Kalau mungkin kenaikan yang rata-rata 10%, 15%, 20%, mungkin dianggap wajar. Tapi ini suatu hal yang cukup signifikan. Kita mau merebut pertambahan dengan suatu lompatan yang begitu tinggi. Tapi kenapa saya katakan wajar? Pertanyaannya sederhana. Apakah ada perubahan yang mendasar yang tidak memungkinkan kita untuk mempertahankan, bahkan kita optimis untuk menaikkan suara kita di Provinsi Bangka Belitung ini? Saya tanya sama saudara, saudara yakin nggak di Bangka Belitung ini naik? Nah, itulah jawabannya. Ya, Vera, esok hari juga diagendakan untuk calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Anies Baswedan juga akan datang ke Provinsi Bangka Belitung. Ia nanti akan mendampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk melanjutkan agenda-agenda di Provinsi Bangka Belitung. Dan salah satunya adalah nanti Anies Baswedan akan memberikan orasi kebangsaan di hadapan relawan di Provinsi Bangka Belitung.